Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami yang berjudul Degradasi Lingkungan Terhadap Penipisan Lapisan Ozon. Video ini disusun berdasarkan materi pembelajaran dari Ibu Dr. Laili Agustina Rahmawati, SSI MSc. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang pengertian lapisan ozon, faktor-faktor penyebab terjadinya penipisan lapisan ozon, dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan dan kehidupan, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi lapisan ozon. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Selamat menyaksikan! Sebelum membahas lebih jauh tentang degradasi lingkungan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan gas O3 yang berada di stratosfer, sekitar 15 hingga 35 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini berfungsi sebagai perisai alami yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Perlindungan ini, kehidupan di bumi akan terpapar radiasi berlebih yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Namun, berbagai aktivitas manusia telah mengancam keberadaan lapisan ozon dan memicu terjadinya degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan tidak terjadi begitu saja. Ada berbagai aktivitas manusia yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan, termasuk penipisan lapisan ozon. Sebelum membahas lebih jauh tentang degradasi lingkungan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan gas O3 yang berada di stratosfer, sekitar 15 hingga 35 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini berfungsi sebagai perisai alami yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Perlindungan ini, kehidupan di bumi akan terpapar radiasi berlebih yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Namun, berbagai aktivitas manusia telah mengancam keberadaan lapisan lingkungan tidak terjadi begitu saja. Ada berbagai aktivitas manusia yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan, termasuk penipisan lapisan ozon. Yang pertama, ada emisi bahan perusak ozon atau BPO. Zat seperti klorofluorokarbon atau CFC dan hidroklorofluorokarbon atau HCFC banyak digunakan dalam peralatan sehari-hari seperti kulkas, AC, dan aerosol. Ketika dibiarkan ke udara, zat-zat ini akan naik hingga ke stratosfer dan merusak molekul ozon yang berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Yang kedua, ada polusi dari sektor industri dan kendaraan bermotor.
Asap kendaraan dan emisi pabrik mengandung berbagai zat kimia berbahaya. Selain mencemari udara, polutan ini juga secara tidak langsung berkontribusi terhadap penipisan lapisan ozon serta mengurangi kualitas udara di lingkungan sekitar. Selanjutnya, yang ketiga, ada kebocoran refrigeran pada peralatan pendingin. Instalasi dan perawatan AC maupun kulkas yang tidak sesuai standar seringkali menyebabkan kebocoran refrigeran. Kebocoran ini meningkatkan jumlah BPO yang dilepaskan ke atmosfer dan mempercepat kerusakan lingkungan. Dan yang keempat, ada penggundulan hutan atau deforestasi. Pembukaan hutan secara besar-besaran mengurangi kemampuan bumi dalam menyerap karbon dioksida. Akibatnya, terjadi peningkatan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim dan juga menjaga kondisi lapisan ozon. Dan yang keempat, untuk memahami sejauh mana kerusakan yang terjadi, mari kita representasikan visualnya. Pada gambar satelit ini, kita bisa melihat area biru pekat di atas Antartika yang menandakan lubang ozon. Ini menjadi bukti nyata bahwa kerusakan lapisan ozon benar-benar terjadi dan mengancam kehidupan di bumi. Setelah memahami bagaimana menipisnya ozon dan melihat buktinya secara visual, mari kita lanjutkan untuk membahas berbagai dampak yang ditimbulkan dari penipisan lapisan ozon. Dampak pada aspek kesehatan, penipisan lapisan ozon menyebabkan peningkatan masuknya radiasi UVB ke permukaan bumi, dan hal ini menimbulkan berbagai resiko kesehatan serius, di antaranya yang pertama ada kanker kulit. Paparan UVB yang lebih tinggi meningkatkan signifikan kasus kanker kulit, termasuk melanoma yang paling mematikan. Yang kedua, ada sistem imun yang melemah. Radiasi UVB dapat menekankan sistem kekebalan tubuh sehingga menurunkan daya tahan terhadap infeksi, penyakit, dan menurunkan respon imun secara keseluruhan. Ada katarak dan gangguan mata, di mana paparan UV yang berlebihan dapat merusak jaringan mata, menyebabkan katarak, gangguan penglihatan, hingga resiko kebutaan jika terjadi dalam jangka panjang. Yang keempat, penurunan produksi dan keseimbangan vitamin D. Meskipun sinar matahari dibutuhkan untuk membentuk vitamin D, paparan sinar UV yang berlebihan justru dapat mengganggu sistem keseimbangannya, sehingga berdampak pada kesehatan tulang dan metabolisme tubuh. Selain mempengaruhi kesehatan manusia, penipisan ozon juga memberikan dampak serius terhadap ekosistem dan lingkungan. Beberapa dampak utamanya yaitu meliputi gangguan fotosintesis tumbuhan, kerusakan rantai makanan laut, perubahan alur karbon dioksida, dan yang terakhir kerusakan pada material atau bangunan. Yang sekarang menjadi isu di seluruh dunia yaitu ada pemanasan global dan perubahan iklim. Penipisan lapisan ozon tidak hanya berdampak pada wilayah tertentu, tetapi juga membawa konsekuensi besar bagi kondisi iklim global. Penurunan ozon mempercepat pemanasan bumi dengan mengubah pola radiasi matahari yang mencapai permukaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tanpa perlindungan ozon, suhu permukaan bumi dapat meningkat hingga 3,5 derajat Kelvin. Kenaikan suhu ini memicu berbagai fenomena iklim ekstrim, termasuk pencairan es di kutub dan kecelakaan. Dampaknya, permukaan laut terus naik dan mengancam kota-kota pesisir serta ekosistem pulau-pulau kecil di seluruh dunia dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya ada upaya perlindungan dan pemulihan lapisan ozon. Untuk melindungi lapisan ozon, kita dapat menggunakan produk ramah lingkungan seperti menggunakan produk CFC atau HCFC. Kemudian kita dapat memastikan teknisi pendingin seperti AC yang bersertifikat.
agar tidak terjadi kebocoran, serta kita dapat meningkatkan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya lapisan ozon dan cara pengelolaan limbah elektronik. Selanjutnya, upaya penting lainnya adalah lahirnya perjanjian internasional yang dikenal sebagai Protokol Montreal, di mana yang ditandatangani pada tahun 1987. Protokol ini merupakan salah satu perjanjian lingkungan paling sukses dalam sejarah karena bertujuan untuk menghentikan secara bertahap produksi dan konsumsi zat perusak ozon, terutama untuk CFC dan HCFC. Hasilnya sangat signifikan. Yang pertama ada penurunan emisi BPO global. Sejak tahun 1990-an, terjadi penurunan drastis dalam emisi bahan perusak ozon di seluruh dunia. Kemudian yang kedua ada pemulihan lubang ozon. Lubang ozon di Antartika yang sempat menjadi perhatian utama, kini menunjukkan tanda-tanda pemulihan, di mana diproyeksikan akan kembali ke tingkat tahun 1980-an pada pertengahan abad ini. Kemudian untuk dampak positifnya, selain memulihkan lapisan ozon, protokol ini juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas iklim dan mencegah jutaan kasus kanker kulit serta katarak. Nah, dapat disimpulkan bahwa lapisan ozon adalah perisai vital bagi bumi yang dapat melindungi seluruh makhluk hidup dari radiasi yang berbahaya. Menjaganya berarti menjaga masa depan kita. Dengan menggunakan produk ramah ozon, mendukung kebijakan lingkungan, dan meningkatkan kesadaran bersama, kita dapat memastikan bumi. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih sudah menyaksikan video edukasi dari kami. Sekian dan sampai jumpa.